musik, zatnya halal tapi manfaatnya haram. Ini juga harta yang tidak terhormat. Harta yang tidak dilindungi secara syar'i. Nanti kita akan bahas bagaimana bila seseorang merusak alat musik milik orang lain. Apakah dia harus menggantinya atau dia tidak perlu menggantinya? Ini akan dibahas oleh penulis. Jadi intinya harta yang diganti kalau dirusak adalah harta yang terhormat, zat atau manfaatnya halal. Zat yang atau manfaatnya halal ini harta yang terhormat. Barang siapa merusaknya maka dia harus menggantinya. Imam Ibnu Qudamah berkata, la na'lamu fihi khilafan wa sawa'un fi dzalikal 'amdu was-sahwu wat taklifu wa 'adamuhu. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini. Adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Dan sama saja dalam hal ini, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Serta apakah pelakunya mukallaf atau belum mukallaf. Intinya siapa yang merusak harta orang lain, maka dia harus menggantinya. Baik dia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Baik yang melakukannya itu sudah mukallaf atau belum mukallaf. Mukallaf artinya orang yang berakal sehat dan sudah balik. Jadi kalau misalnya ada anak kecil misalnya yang belum mukallaf, misalnya dia mecahin kaca masjid, maka dia harus menggantinya. Nanti yang menggantinya orang tuanya. Atau ada orang gila yang datang kemudian mecahin kaca masjid, ya dia harus menggantinya. Jadi siapapun yang merusak harta orang lain, mau orang gila atau orang yang tidak gila, anak kecil atau orang dewasa, dia harus menggantinya. Baik dia lakukan sengaja atau tidak sengaja, dia harus menggantinya. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Wa kadza man tasabbaba fi itlafi malin kama law fataha baban fadha'a ma kana mughlaqan alaihi. Demikian pula siapa saja yang menjadi penyebab rusaknya harta orang lain, seperti membuka pintu hingga barang yang disimpan di dalamnya hilang, maka dia harus menggantinya. Ada orang buka pintu orang lain, kemudian harta yang disimpan hilang, maka orang yang membuka pintu dia harus menggantinya. Au halla wi'aan fansaba ma fil wi'ai wa talifa domina zalika. Demikian pula orang yang membuka wadah sehingga isinya tumpah atau rusak, maka dia wajib menggantinya. Entah isinya tumpah atau wadahnya rusak, maka dia harus menggantinya. Wa kadza law halla riba qadabatin aw qaidaha fa zahabat wa dha'at dominaha. Demikian pula jika dia melepas tali pengikat hewan atau rantainya hingga hewan itu pergi dan hilang,
maka dia wajib menggantinya. Jadi ada kambingnya orang sudah diikat, kemudian dia buka ikatannya, lalu kambing itu hilang. Maka orang yang membuka ikatan tersebut dia harus menggantinya. Wa kadza law rabata dabbatan bi tariqin dayyikin fanataja an zalika an asara biha insanun fatalifa au tadarrara dominahu. Demikian pula jika seseorang mengikat seekor hewan di jalan yang sempit hingga menyebabkan orang yang lewat tersandung karena hewan itu, lalu dia terluka, maka dia wajib menanggung kerugiannya. Jadi ada jalan kecil, kemudian dia ikat hewannya di jalan tersebut, jalan umum, kemudian ada orang lewat, orang itu tersandung karena hewannya, kemudian orang itu terluka, maka orang yang mengikat hewan, dia harus menanggung kerugiannya. Dia menanggung biaya biaya pengobatannya dan lain-lain. Li'annahu qad ta'adda bi rabti fit tariq, karena dia telah melampaui batas atau melanggar aturan dengan mengikat hewan di jalan umum atau di jalan yang sempit. Jalan umum itu tempat apa? Tempat orang lewat. Jangan sampai dia mengikat hewan di jalan tersebut. Kalau dia ikat hewan di jalan tersebut, kemudian terjadi sesuatu, maka dia harus menanggung kerugiannya. Wa kadza law awqafa sayyaratan fit tariq fanataja an zalika anis tadamat biha sayyaratan ukhra aw shakhsun fanajama an zalika dararun dominahu. Ya, bukan hanya hewan, demikian pula jika dia memarkir mobil di jalan lalu mengakibatkan mobil lain atau orang lain menabraknya hingga terjadi kerusakan pada mobil orang lain, maka dia wajib menanggung kerugiannya. Jalan umum bukan tempat apa? Bukan tempat parkir. Ya, kalau terjadi sesuatu, dia harus menanggung kerugiannya. Makanya untuk masjid kita ini mungkin masalah yang ada di masjid kita ini masalah parkir. Ya, seharusnya masjid ada lahan untuk parkir supaya kita tidak mengganggu jalan umum yang biasa dilewati oleh orang-orang. Apalagi jalannya sudah sempit. Jadi kalau ada muhsinin, ya mungkin kita sampaikan kepada muhsinin kita butuh lahan parkir, butuh tanah yang dibebaskan untuk lahan parkir masjid. Ya, kalau seandainya kita parkir di jalan yang sempit, jalan umum, kemudian ada yang lewat situ, terus dia jatuh ya terluka, ya kita harus tanggung kerugiannya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis riwayat Daruqutni dan yang lainnya. Man auqafa dabbatan fi sabilin min subulil muslimin aw fi suqin min aswaqihim
fa ta'at biyadin aw rijlin fa huwa dhaminun. Barang siapa meletakkan hewan di salah satu jalan kaum muslimin atau di pasar mereka, lalu hewan itu menginjak tangan atau kaki mereka, orang yang lewat, maka si pemilik hewan wajib menanggung kerugiannya. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya ini bukan hanya hewan. Kalau zaman sekarang ya mobil, motor, ya sepeda dan kendaraan-kendaraan lainnya. Siapa yang meletakkan hewan di salah satu jalan dari jalan-jalan kaum muslimin, tempat mereka lewat atau di pasar, lalu hewan itu menginjak tangan atau kaki orang yang lewat, maka dia wajib menanggung kerugiannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis, wa kadza law taraka fit tariqi tinan au khosabatan au hajaran au hafara fihi hufratan fatarattaba ala zalika talafu al-mari au tadarruruhu. Demikian pula jika seseorang meninggalkan lumpur, kayu, batu, atau menggali lubang di jalan, lalu hal itu menyebabkan cedera pada orang yang lewat, maka dia harus menanggung kerugiannya. Contoh, meninggalkan lumpur di jalan, misalnya seorang tukang bangunan mencuci alat-alatnya di pinggir jalan, sehingga air bekas adukan semen membuat jalan menjadi licin. Kemudian ada orang yang lewat di jalan tersebut, lalu dia terpleset dan tangannya patah. Maka tukang tersebut bertanggung jawab mengganti biaya pengobatan dan kerugian lain. Karena dia telah menyebabkan bahaya di tempat umum. Kalau mau nyuci sesuatu, jangan nyuci di tempat umum. Sama seperti orang nyuci mobil. Ya, kadang nyuci mobil, airnya dibuang di jalan umum, di tempat umum. Sehingga airnya mengalir, jalanan jadi licin, ada orang yang lewat, kemudian dia jatuh, terluka, tangannya patah, kakinya patah, maka orang yang nyuci mobil harus menanggung kerugiannya. Harus menanggung kerugiannya. Atau dia menaruh kayu di jalan, ya, misalnya seseorang meletakkan tumpukan kayu panjang di jalan untuk sementara. Karena mau bangun rumah, beli kayu, nggak ada tempat, kayunya ditaruh di jalan. Kemudian ada orang yang sudah tua lewat di jalan tersebut, kemudian dia tersandung dan mengalami luka di kepalanya. Maka orang yang naruh kayu di jalan tersebut, dia wajib mengganti kerugian orang tersebut. Jadi ingat para jamaah, sekali lagi, jalanan umum bukan apa? Bukan tempat naruh barang. Kalau seandainya kita naruh barang di jalan umum, walaupun hanya sementara, kemudian terjadi sesuatu, ada orang yang dirugikan, maka kita menanggung kerugiannya. Kita harus siap menanggung kerugiannya. Ya, demikian pula batu, ya, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya menggali lubang di jalan. Ya, menggali lubang di jalan, kemudian dia tidak memberi tanda atau tidak meletakkan penutup.
Lalu ada seorang anak kecil yang terperosok, jatuh dalam lubang tersebut dan terluka, maka orang yang membuat lubang, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Kalau buat lubang di jalan umum, maka ditutupi lubangnya atau ditaruh tanda supaya tidak ada orang yang jatuh ke dalam lubang tersebut. Masya Allah, ini ajaran Islam, ya. Ajaran Islam itu sangat indah. Kita kalau belajar, kita semakin tahu ajaran Islam itu sangat indah. Kita nggak boleh zolimi orang, sengaja atau tidak sengaja. Ya, nggak boleh. Kalau ada orang yang terzolimi, sengaja atau tidak sengaja, ya entah hartanya rusak atau mungkin tubuhnya sakit, lecet, maka kita harus bertanggung jawab. La dororo wala diroro. La dororo wala diroro itu banyak maknanya. Ada yang mengartikan la dororo wala diroro itu tidak boleh membahayakan orang lain sengaja atau tidak sengaja. Ya, tidak sengaja aja nggak boleh, apalagi sengaja membahayakan orang lain. Ini ajaran Islam. Au alqa fit tariq kisra bitikh wa nahwihi. Mana bitikh? Bitikh itu semangka. Atau dia melempar kulit semangka dan sejenisnya di jalan. Lalu ada orang yang terpleset gara-gara kulit semangka tersebut, maka dia wajib menanggung ganti rugi. Bukan hanya kulit semangka, kulit pisang, ya, apalagi duren, ya, duren bahaya kalau duren. Buang duren di jalanan sehingga ada yang tertusuk, ya. Ya, ini apa namanya? Hati-hati, ya, kulit semangka buang di tempat sampah, kulit pisang buang di tempat sampah, apalagi kulit duren, ya, buang di tempat sampah. Ingat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan ini termasuk cabang iman. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat Muslim. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu termasuk cabang iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk cabang iman, walaupun ini cabang iman yang paling rendah. Kalau antum melakukan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena antum ingin kaum muslimin ya selamat dari gangguan, maka ini bisa menyebabkan antum masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bi ghusni sajaratin ala zahri tariqin." Ada seseorang melewati jalan, kemudian dia dapati di jalan tersebut ada dahan pohon yang mengganggu. Faqal, kemudian dia berkata, "Wallahi, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini
agar tidak mengganggu kaum muslimin. Fa udkhilal jannah, maka dia pun masuk surga. Jadi perhatikan para jamaah, ini cabang iman yang paling rendah. Tapi kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan dilakukan supaya kaum muslimin tidak terganggu, maka bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Untuk melihat ada kulit semangka, ada kulit pisang. Oh, ini bahaya nih. Kalau ada orang lewat, apalagi orang yang sudah lansia ya, mbah-mbah lewat, ini kan bahaya. Udah kita angkat, kita singkirkan dari jalan. Siapa tahu gara-gara itu kita masuk surga. Ini ada hadisnya, hadis sahih riwayat Muslim. Amalan yang kecil kalau itu ikhlas dan bermanfaat bagi kaum muslimin, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada banyak faedah ya, kalau kita mau ambil faedah dari hadis ini, ada banyak sekali faedah. Karena bacakan ya, beberapa faedah. Faedah yang pertama, amalan kecil seperti menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan bisa menjadi sebab masuk surga jika disertai niat yang ikhlas. Nilai sebuah amal bukan hanya dari besar kecilnya, tapi dari keikhlasan dan manfaatnya bagi orang lain. Masya Allah, gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan, banyak orang yang terselamatkan. Banyak orang yang terselamatkan. Kemudian faedah yang kedua, gangguan dalam hadis ini mencakup segala sesuatu yang menyulitkan, yang menyakiti, dan membahayakan orang yang lewat. Contohnya ya bisa ranting pohon, bisa kulit semangka, kulit pisang, bisa batu besar, bisa paku, sampah, genangan air kotor, dan sebagainya. Masya Allah, ada orang yang enak ngelihat ada sebagian video-video pendek yang Masya Allah ya. Dia naik motor, terus dia dapati apa? Ada jalan yang bolong. Dia turun, dia parkir, dia telepon, ya beli semen, beli batu, beli pasir, dia campur, kemudian dia tutup jalan tersebut. Dia tutup jalan tersebut. Ini sebenarnya ajaran Islam para jamaah ya. Ajaran Islam yang mungkin dipraktikkan oleh orang-orang kafir. Jadi ini amalan yang luar biasa. Ada jalan yang bolong ya, kalau kita bisa perbaiki jalan tersebut ya, apalagi dengan uang kita sendiri, Masya Allah, ini pahalanya sangat besar. Setiap orang yang lewat di jalan itu kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Ada sampah di jalan, kita angkat. Sekarang kemarin sempat terjadi Jogja darurat sampah. Itu di mana itu? Jalan kecil itu? Bukan, jalan besar ada jalan kecilnya, jalan Jalur lambat itu ya. Itu banyak sekali sampah-sampah. Ya, orang kalau sudah ngaji nggak mungkin. Nggak mungkin yang buang sampah nih orang sudah ngaji. Ini orang yang belum ngaji nih. Yang buang sampah sembarangan. Kita disuruh menyingkirkan gangguan dari jalan, dia malah meletakkan gangguan di jalan. Dan itu mengganggu orang yang lewat. Pokoknya tidak sedar. Kadang anak mau turun, mau ambil, tapi nanti anak malah dituduh yang buang sampah di situ. Karena kita lewatin saja, karena khawatir malah kita yang dituduh. Sehingga ada tulisan-tulisan yang buang sampah di sini bukan manusia ya, macam-macam lah. Yang buang sampah di sini semoga cepat mati ya. Sangar-sangar tulisannya.
karena sangat mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, Islam sangat menekankan etika sosial dan keselamatan umum. Kemudian faedah yang keempat, niat baik adalah kunci keselamatan. Laki-laki yang disebutkan dalam hadis di atas, dia tidak diperintah oleh siapapun, nggak ada orang yang nyuruh dia. Dia bertindak atas inisiatif pribadi karena keimanan dia dan karena keinginan dia untuk melindungi kaum muslimin. Dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak menyakiti kaum muslimin. Sehingga dia selamat dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan niat yang tulus dan kesadaran iman, ya, sehingga dia mendapat pahala yang besar, yaitu surga. Niatnya tulus, dia lakukan karena dia beriman kepada Allah, maka balasannya surga. Kemudian faedah yang terakhir, atau faedah yang lain, pengajaran akhlak dalam masyarakat. Hadis ini mengajarkan pentingnya peduli terhadap lingkungan sosial. Kita jangan cuek ya dengan lingkungan, kita harus peduli dengan lingkungan. Kemudian menjaga jalan umum dan fasilitas bersama adalah tanggung jawab moral umat Islam. Ini termasuk bentuk ibadah sosial dalam Islam. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis, wa ma aktsara ma yajri at-tasahulu fi hadzal umur fi waqtina. Betapa sering terjadi sikap meremehkan dalam urusan-urusan seperti ini di zaman kita ini. Betapa banyak orang yang buang sampah di jalanan, kemudian juga orang yang meletakkan hartanya di jalanan seperti parkir mobil sembarangan dan seterusnya, sehingga jalan menjadi sempit. Ini banyak terjadi di zaman kita ini. Ya mungkin kalau di Jogja ya jarang, tapi kalau di Jakarta, Jakarta itu Masya Allah ya, orang jago-jago supir semua. Gang-gang sempit, sudah itu banyak mobil tapi dia bisa. Jadi jalan jadi sempit karena orang punya mobil tapi tidak punya apa? Tidak punya tempat parkir. Ya, bahkan setelah adanya kebijakan ganjil genap, itu mobil tambah banyak. Kenapa? Karena orang yang awalnya mobilnya satu jadi dua. Dia punya mobil ganjil, dia punya mobil genap. Ya, jadi tambah sempit itu jalan-jalan yang ada di sana, di gang-gang. Ini sangat mengganggu ya orang yang lewat di jalan-jalan tersebut. Wa ma aktsaru ma yuhfaru fit thariq wa yusaddu wa tudha'u fihi al-arakil. Betapa banyak lubang-lubang yang digali di jalan. Betapa banyak jalan-jalan yang ditutup dan diletakkan padanya rintangan-rintangan atau halangan-halangan. Ini juga jadi catatan bagi orang yang punya hajatan. Kadang orang punya hajatan dia tutup jalan. Sehingga apa? Sehingga kita kesulitan yang harusnya sudah sampai jadi belum sampai, muter-muter ya. Kadang muternya di jalan-jalan sempit. Ini mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Kalau punya hajatan ya dia sewa gedung ya, cari tempat yang bisa dia gunakan untuk melaksanakan hajatannya. Jangan dia tutup jalan, kasihan banyak orang yang terganggu. Banyak orang yang terganggu gara-gara apa? Gara-gara jalan ditutup. Kadang ada orang meninggal, jalan ditutup. Ada orang mau nikahan, jalan ditutup. Ada hajatan, jalan ditutup. Ini mengganggu kaum muslimin.
Wa ma aksara al-adrar an-najimah an tilka tasarrufat duna hasibin au raqibin. Betapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan seperti ini tanpa ada yang menghitung atau mengawasinya. Ini tugas pemerintah ya. Pemerintah harus mengawasi hal ini. Artinya tidak mesti setiap orang yang minta izin untuk nutup jalan diizinkan. Ya, kecuali kalau memang ada jalan-jalan alternatif dan jalan-jalan alternatif itu juga besar ya, tidak kecil. Tidak menyulitkan orang yang lewat di jalan tersebut. Hatta inna ahadahum la yastawli ala syari'i wa yasta'miluhu li aghradihi al-khassah. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang menguasai jalan umum menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Wa yudayyiqu al-marrata, menyusahkan para pejalan kaki, wa yadurru bihim, dan membahayakan mereka. Wala yubali bima yalhaquhu minal ismi min jarra'i dzalika, namun dia tidak peduli terhadap dosa yang ditimbulkan akibat perbuatannya itu. Berdosa para jamaah ya, kita yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Berdosa kita yang menyusahkan para pejalan kaki dan membahayakan mereka. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa minal umuri al-mujibati lid-dhaman ma law iqtana kalban akuran. Termasuk hal-hal yang mengharuskan ganti rugi adalah apabila seseorang memelihara anjing galak. Kalban akur. Kalban akur, anjing galak. Fa'tada 'alal marati wa aqara ahadan. Lalu anjing itu menyerang para pejalan kaki dan melukai mereka atau menggigit mereka. Fa innahu yatmanuhu, maka si pemilik anjing dia wajib mengganti rugi karena dia telah melakukan pelanggaran dengan memelihara anjing galak tersebut. Dipelihara sudah anjing galak lagi ya. Kadang kita baru lewat aja sudah diguguk ya. Ada orang melihara anjing, anjingnya dilepas. Sehingga anjingnya kencing sembarangan. Anjingnya juga berak sembarangan. Ya, kadang dia berak di potnya orang, potnya tetangganya, pot bunga. Diberaki oleh anjing, dikencingi oleh anjing. Ini sangat mengganggu. Apalagi anjing itu najis, ya, kotorannya najis, kemudian juga air kencingnya najis. Wa in hafara bi'ran fi fina'ihi limaslahatihi domina ma talifa biha. Jika seseorang menggali sumur di halamannya sendiri untuk kepentingan pribadinya, maka dia tetap mengganti kerugian yang timbul karenanya. Sebab dia wajib menjaga sumur tersebut dengan sesuatu yang bisa mencegah bahaya bagi orang yang lewat. Jika dia membiarkannya tanpa penjagaan, maka dia termasuk orang yang bersalah. Jadi di sini ada orang gali sumur di tanahnya, di halamannya, tapi dia tidak tutup sumur itu. Atau dia tidak buat pagar. Sehingga ada orang yang lewat, kemudian orang itu jatuh. Maka dia harus menanggung kerugiannya. Walaupun dia buat di halaman rumahnya.
Cuman karena dia tidak ngasih pengaman, dia tidak tutup, sumur itu dia tidak buat pagar sehingga ada orang yang jatuh di situ, maka dia harus menanggung kerugiannya. Dan, bahaya ya bagi anak-anak kecil. Kalau main di sekitar itu kan berbahaya, bisa bukan hanya terluka, bisa nyawa melayang, bisa nyawa nyawa melayang. Dulu pernah kejadian ada orang buat apa, buat lubang, dia tidak tutup, terus ada anak yang jatuh di situ. Alhamdulillah nggak ada airnya, cuman orang jadi heboh karena dia kira anaknya hilang, atau satu kampung nyari anaknya. Anaknya masih kecil, mungkin dia teriak-teriak tidak terdengar. Akhirnya besok ditemukan tuh anaknya, alhamdulillah masih hidup ya, masih masih hidup. Sudah loyo, sudah nangis-nangis, ini kan sangat berbahaya. Kalau buat lubang, lubangnya ditutup. Jangan dibiarkan lubang itu apa, terbuka. Ya, di masa Ali bin Abi Thalib pernah ada peristiwa, ada kejadian, ada orang buat apa namanya, perangkap singa, buat lubang, kemudian ada singa di dalamnya, sudah ditangkap, cuman qadarullah ada orang yang jatuh di lubang tersebut. Dia jatuh, dia tarik temannya. Akhirnya temannya jatuh, ada 4 orang, semua saling tarik-tarik, 4 orang 4 orang jatuh di lubang lubang tersebut dan semuanya mati dimakan oleh singa. Maka Ali membuat keputusan, orang yang membuat lubang dia harus ganti rugi. Dia harus ganti ganti rugi karena ada 4 nyawa yang melayang. Jadi intinya para jamaah, kita tidak boleh apa, tidak boleh merusak harta orang lain sengaja atau tidak disengaja. Kita tidak boleh apa namanya, menzolimi orang lain sengaja atau tidak sengaja. Baik itu melukainya ataupun menghilangkan nyawanya. Makanya ada pembunuhan yang tidak disengaja, ada ganti ruginya. Antum kalau bunuh orang nggak sengaja, tetap kasih ganti rugi. Kita mau berburu, kita nembak nih, wah ada burung itu, kita nembak, burung di atas yang jatuh orang. Ternyata di ujung sana ada orang. Bukan burung yang jatuh, orang yang jatuh kemudian meninggal. Maka kita wajib kasih ganti rugi. Ganti ruginya 100 ekor onta. Ya, langsung miskin kan? Padahal tidak disengaja. Ya, jadi hati-hati. Nah, kita dengarkan azan.
Allahu La ilaha illallah. Baik, ada pertanyaan para jemaah? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tadi yang disampaikan tentang seorang pemilik anjing galak yang meliarkan anjingnya. Seumpama kalau kita dari rumah sudah tahu ada punya anjing, kita sanggup sesuatu gitu, boleh nggak, Ustaz? Hajar anjingnya, sabet gitu, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Gemes. Barbar ya. Antum, anjing ini termasuk harta yang tidak dihormati. Ya, bukan harta yang dihormati. Kita bicara tentang hukum Islam ya. Kalau hukum di Indonesia ya enggak tahu antum harus terima akibatnya. Ya, hukum di Indonesia gimana? Tapi kalau kita bicara dari hukum sudut pandangan Islam, anjing termasuk harta yang tidak dihormati. Belum masuk pembahasan. Nanti di akhir pembahasan penulis akan membahas apa hukum merusak harta-harta yang tidak terhormat. Ya, apakah orang yang merusaknya dia wajib menanggung kerugian, mengganti ataukah tidak? Sabar ya. Karena enggak jawab nanti antum enggak hadir pekan depan. Kita enggak jawab biar antum hadir ya. Karena masuk dalam pembahasan. Dibahas oleh penulis. Ada lagi para jemaah? Nah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Nah. Malu yang bagaimana yang menjadi cabang dari keimanan? Malu yang bagaimana? Nah. Jadi sabda Nabi SAW, al-haya'u su'batu minal iman. Malu termasuk cabang keimanan tuh ya malu kepada Allah ya. Dalam artian malu meninggalkan perintah-perintah Allah. Malu melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini malu yang terpuji ya. Malunya malu kepada Allah. Masa perintah Allah saya tinggalkan?
Masa larangan Allah saya lakukan. Adapun malu yang lain, di sana ada malu yang tercela. Misalnya malu bertanya, ya, tidak paham terus malu bertanya. Nah, ini malu yang tercela. Sehingga dia tidak paham terus. Mau nanya malu, saya malu Ustaz. Jangan malu nanya. Dulu para wanita kan biasanya sifat pemalunya lebih apa? Lebih dominan. Para wanita mereka nanya pada Nabi SAW. Nanya tentang haid, ya, tentang darah haid. Mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang malu bertanya atau malu melaksanakan syariat Islam misalnya, ini juga tercela. Ada orang malu kalau punya jenggot, ya. Kalau di pondok jenggotan dia, kalau pulang cukur dia, ya. Ada orang malu pakai jilbab besar, malu dia, pakai cadar malu. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Ada santri yang malu pakai celana cingkrang, malu dia. Ya. Jadi celananya ada dua. Ada celana pondok, ada celana rumah. Bahkan ada celana Malioboro, ya. Celana Malioboro. Malu, nggak pede. Padahal pakai peci aja malu, tempat umum masuk pakai peci sih malu. Jangan malu, ini malu yang tercela. Kita harus bangga. Ini antum kalau punya ini para jemaah pakai peci, antum juga ada jenggotnya. Tampilan antum, tampilan seorang muslim, antum nggak bakalan berani buat maksiat. Ya atau tidak? Malu sama jenggot. Masa berbuat maksiat ada jenggot? Terus masa pakai peci berbuat maksiat. Ini menjaga kita ini, jaga kita dari maksiat. Ini juga jaga kita, penampilan juga menjaga kita. Masa pakai baju koko terus ke tempat-tempat maksiat. Ya. Jadi jangan malu untuk melaksanakan agama Islam, jangan pernah malu. Kita harus bangga, tampakkan keislaman kita. Ya, tampakkan keislaman kita. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para jemaah? Jangan nanya materi yang belum dibahas ya. Ya Ustaz. Tadi disamakan pemilik rumah yang membuat sumur jalannya sendiri, jika ada orang yang masuk di dalam mereka menanggung kerugiannya. Apa jika tadi? Orang yang membuat sumur Ustaz. Ya. Terus kalau misalnya pemerintah punya jalan tapi jalannya bolong terus membuat kerusakan pada kendaraan kita, gimana hukumnya Ustaz? Pemerintah? Iya. Ya, pemerintah yang bertanggung jawab. Ya. Tuntut pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab. Apalagi kita sudah ngasih uang, ya. Terus uangnya tidak dipakai untuk membenarkan jalan, ya. Pemerintah yang bertanggung jawab. Termasuk utang-utang negara, itu siapa yang bertanggung jawab? Yang berhutang, bukan kita, ya. Yang nanda tangan itu loh, yang bertanggung jawab, yang berhutang. Karena kita tidak pernah berhutang, ya. Kita tidak pernah berhutang. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.